Ini bukan sekedar pemilihan Eropa biasa yang sedang kita hadapi. Ini bisa mengubah peta politik seluruh benua. Warga Hungaria sedang memberikan suara saat ini dalam pertarungan besar yang bisa saja mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Viktor Orban selama 16 tahun atau justru semakin memperkuatnya. Sekarang Orban telah membangun reputasi sebagai salah satu pemimpin nasionalis paling berpengaruh di Eropa. Dia sangat dekat dengan Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi sekarang dia menghadapi kekecewaan nyata dari para pemilih di dalam negeri karena ekonomi yang stagnan, biaya hidup yang meningkat, dan tuduhan korupsi yang semakin banyak. Jajak pendapat menunjukkan penantangnya, Peter Magyar, sebenarnya unggul, memanfaatkan kemarahan publik tersebut dan menjanjikan perubahan kembali ke arus utama Eropa. Hasilnya masih sangat terbuka di sini, dan taruhannya jauh melampaui Hongaria. Pemungutan suara ini diawasi dengan ketat di Brussels, di Moskow, di Washington DC, dan tentu saja di sini, di Yerusalem. Karena hasilnya bisa berdampak pada segalanya, mulai dari kesatuan Uni Eropa, perang di Ukraina, hingga posisi diplomatik Israel. Mari kita undang Adam Daniel Brodzevi. Dia adalah mantan diplomat Hongaria dan pemimpin redaksi di Heti TV. Adam, seberapa nyata ancaman terhadap kekuasaan Orban di sini? Apakah kita benar-benar melihat kemungkinan kejutan politik? Dan apa yang diwakili oleh kepemimpinannya? Jadi pertama-tama halo dan terima kasih sudah mengundang saya. Itu pertanyaan yang bagus. Itu tergantung pada siapa yang benar-benar siap kita percayai. Jika kita melihat jajak pendapat independen atau jajak pendapat internasional, maka Peter Magyar diperkirakan akan menang, bahkan mungkin meraih 2/3 mayoritas di parlemen. Ini adalah pertama kalinya rezim Orban benar-benar melihat adanya bahaya kalah dalam 16 tahun terakhir. Jika kita merujuk pada jajak pendapat pemerintah, maka yang mereka tunjukkan adalah Orban akan menang. Dia tidak akan menang dengan mayoritas 2/3, tapi dia akan memiliki sekitar 10 hingga 15 mandat lebih banyak daripada oposisi Peter Magyar. Jika Magyar menang, apa yang langsung berubah terutama dalam hal hubungan Hongaria dengan Uni Eropa, dengan Rusia, Ukraina, bahkan Israel? Itu adalah hal-hal pertama yang akan langsung berubah lebih dulu dibandingkan kebijakan internal apapun. Pertama-tama dengan Uni Eropa pada dasarnya telah memohon kepada Hongaria selama 8 tahun terakhir untuk mengganti pemerintahannya. Dan yang kami harapkan jika Peter Magyar benar-benar menjadi Perdana Menteri, maka dana Uni Eropa yang telah diblokir dan dibekukan sejak COVID akan mulai mengalir kembali ke Hongaria. Jadi itu tentu saja akan berdampak besar pada ekonomi Hongaria. Tentu saja, hubungan dengan Rusia diperkirakan akan memburuk hampir seketika. Kita tahu bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara pemerintahan Orban dan Rusia. Dan ya, rakyat Hongaria berharap hubungan itu akan berakhir jika terjadi pergantian rezim. Lalu ada soal Washington, yang merupakan pertanyaan yang sangat-sangat bagus berdasarkan kunjungan JD Vance ke sini di Budapest. Pada minggu ini, mereka tampaknya bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hongaria manapun, siapapun itu. Namun tentu saja, hubungan yang sangat spesial antara Presiden Trump dan Viktor Orban akan berakhir atau tidak lagi berpengaruh terhadap Hongaria. Menarik. Sekarang saya ingin membahas tentang Israel dan apa artinya ini bagi Yerusalem. Berikan kami penjelasan tentang seperti apa kepemimpinan Orban dan bagaimana perubahan bisa memengaruhinya. Oke, jadi salah satu hal terpenting dari sudut pandang Yerusalem atau dari sudut pandang Yahudi secara umum adalah bahwa Orban memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap antisemitisme, setidaknya secara teori. Jadi secara teori, segala bentuk komentar antisemit di Hungaria adalah ilegal, apalagi tindakan. Tentu saja, dan itu sebagian besar ditegakkan. Itulah sebabnya di Hungaria tidak ada protes pro-Palestina yang besar, hanya yang sangat-sangat kecil. Dan yang kecil-kecil itu kemungkinan besar akan otomatis berubah. Karena begitu media menjadi lebih liberal bisa dibilang untuk saat ini, kita tidak boleh lupa bahwa 80% media dimiliki oleh partai itu sendiri atau oleh orang-orang yang dekat dengan partai Viktor Orban. Jadi begitu itu hilang, kemungkinan suara-suara liberal akan muncul lagi di media. Dan negara ini tidak akan terlalu pro-Israel. Bahkan mungkin saja perintah pengadilan internasional untuk menangkap Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu, jika dia datang ke Hungaria, secara teori setidaknya akan dilaksanakan. Jadi itu adalah sebuah perubahan. Namun, dari sudut pandang Yahudi Hungaria, kami sebenarnya tidak terlalu mengharapkan adanya perbedaan nada antara pemerintah dan komunitas Yahudi, populasi Yahudi. Mereka tidak antisemit. Kami tidak menduga mereka akan antisemit. Kami justru memperkirakan mereka akan sedikit kurang pro-Israel.
Baiklah Adam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Kami menunggu untuk melihat hasil dari pemilihan ini.